Pak Jokowi sudah tidak netral dalam pemilu ini, Pak. Oh iya, dan diaku sendiri kan. Jadi penonton yang bertepuk tangan silakan. Oke. Tapi jangan ikut main di bawah. Oh. Itu yang terjadi. Dan karena itu kan ini pemilu yang paling buruk di antara pemilu-pemilu sebelumnya. Satu putaran membutuhkan minimum 85 juta Suara. suara. Saya kira tidak mudah. Terkecuali penuh dengan kecurangan. Ada kritik juga, Pak, performa Mas Gibran yang dianggap kurang beradab lah, Pak. Debat begini juga kadang-kadang mempertontonkan sifat asli orang atau intelektual orang. Ibu Mega itu sangat semarah apabila ada cara orang mengkhianati dia. Lebih mudah mana, Pak, mendamaikan Bu Mega dengan Pak SBY atau Bu Mega dengan Pak Jokowi, Pak? Dua-duanya susah. Halo, selamat sore atau dimanapun dan kapanpun Anda berada. Selamat datang di podcast tirto.id for your pemilu, yang muda, yang berpolitik. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita mendapat kesempatan atas kita untuk berkunjung di kediaman wakil presiden kita yang ke-10 dan ke-12, yaitu Bapak Yusuf Kalla. Dan langsung kita sambut kepada Bapak Yusuf Kalla. Assalamualaikum Bapak Yusuf. Waalaikumsalam. Saya ini sebelum kemarin nih Pak, saya sempat riset sedikit lah tentang Pak Yusuf Kalla nih. Ya. Bapak Yusuf Kalla kan nama lengkapnya Muhammad Yusuf Kalla. Tapi Ya. panggilannya macam-macam Pak. Ada Pak Yusuf. Kemarin kalau saya lihat di YouTube sebelumnya tuh ada Pak Kalla, Ya. ada Pak Yusuf juga, Ya. ada Pak Ucu, Ya. ada Pak Tuwo. Itu. Nah itu Pak lebih suka Ada JK lebih sering. Pak JK, ya. Atau Pak JK lebih suka akrab dipanggil yang mana ini Pak? JK aja, Pak supaya JK ini aja. lebih sering malah. Oh lebih sering ya Pak ya. Oke Pak JK. Ya alhamdulillah kita terima kasih pertama-tama saya atas nama pribadi dan teman-teman dari tirto.id sudah diterima untuk berdiskusi mengenai kebangsaan kita ini Pak. Ya. Saya lihat nih Pak JK ini kalau misalkan menggunakan bahasanya Pak SBY itu turun gunung nih Pak. Sering memberikan pernyataan-pernyataan kepada publik, teman-teman media kadang dipanggil untuk memberikan statement-statement. Tapi terima kasih kita juga telah disambut, semoga nanti bermanfaat ya Pak ya. Nah, ini yang pertama Pak. Kita membuka ini dengan sedikit keresahan saya Pak. Ya. Keresahannya bagaimana nih Pak? Karena kan saya jujur Pak, saya ini mengidolakan Bapak lah. Kenapa mengidolakan Pak? Karena saya mengidolakan orang-orang yang sudah purna tugas Pak. Ya. Sudah purna tugas, sudah selesai dengan amanatnya. Sehingga saya beranggapan kalau misalkan orang yang saya idolakan itu sudah tidak punya kesalahan-kesalahan atau punya celah. Tapi ternyata dalam waktu-waktu terakhir, Bapak kembali menunjukkan ke publik nih Pak. Menunjukkan ke publik mengenai politik atau pilihan politik Bapak secara terbuka. Kalau misalkan, mohon maaf yang mungkin ada mantan pejabat atau mantan wakil presiden atau mantan presiden tidak terbuka Bapak ini Pak. Nah ini bagaimana tanggapannya ini Pak? Ya tentu ada juga Pak SBY terbuka juga ya. Tapi dia punya peranan partai, ya. Saya enggak ya langsung. Sebenarnya sebelum saya ingin netral aja atau tapi setelah melihat keadaan di mana kompetisi ini seperti tidak adil gitu kan, bahwa calon nomor 1, nomor 3 ditekan luar biasa, baik pendukung-pendukungnya, maka supaya masyarakat melihatnya secara baik, wajar, kompetisi ini saya memilih calon yang menurut saya itu yang terbaik dalam pilihan untuk bangsa dan negara ke depan. Nah, itulah kenapa saya terus terang untuk memperlihatkan atau menyampaikan pilihan saya.
Oke. Walaupun kan mohon maaf mungkin bisa dikoreksi oleh Bapak, tahun kemarin ketika 2023 kan Bapak sampai sekarang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Mhm. Itu kan mengatakan Dewan Masjid tidak boleh menunjukkan keberpihakan Bapak. Ini bagaimana Pak, netralitas Bapak ini dengan PMI juga Bapak aktif di situ? Yang dimaksud itu, pertama kalau mencalonkan diri, Iya. anggota DPR, DPRD dan sebagainya, itu harus, nonaktif. Oke. Yang kedua, tidak boleh memakai DMI dan PMI Oke. sebagai lembaga untuk, mengkampanyekannya lewat itu. Jadi saya tidak sama sekali tidak, memakai DMI atau PMI untuk itu. Saya menghindari itu sama sekali tidak. Oke. Hmm. Kalau saya sebagai publik nih Pak, sebagai orang awam yang di luar kekuasaan, saya melihat begini Pak. Bapak ini berusaha menjadi penyeimbang kekuasaan Pak. Karena mohon maaf kan Bapak sering disebut sebagai kingmaker di balik pencalonan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini statement saya betul nggak Pak? Bapak ini sebagai penyeimbang kekuasaan dari Pak Jokowi yang saat ini, nanti kita bahas selanjutnya Pak. Apakah Bapak benar Pak ini menjadi penyeimbang kekuasaan? Saya kira bukan hanya penyeimbang, tapi untuk mencari kebenaran dari sisi cara. Saya terserah saja orang ingin dipilih, tapi caranya harus baik, harus jujur, tidak boleh ada tekanan dan sebagainya. Nah itu yang masuk itu. Nah, berarti Bapak ini berani mengambil jalan ini apakah dengan konsekuensi atau tanpa konsekuensi Pak? Oh ya pasti, kalau masih terus berlangsung ini pasti dengan konsekuensi. Banyak pihak sekarang pun orang-orang saya ditekan, malah ada yang ditahan tanpa alasan, tanpa tidak ada soal, tapi hanya karena itu orangnya Pak JK, orang-orang saya dulu ajudan tidak ada boleh dapat posisi atau apapun. Itu benar-benar terjadi, bukan? Kita sering mendengar suara-suara itu Pak. Ada orangnya Pak JK, mohon maaf, yang tidak dimasukkan atau disingkirkan, Iya. atau dikriminalisasi sampai itu. Iya, kriminalisasi sama sekali tidak. Salah satu direktur perusahaan. Ada Pak ya? Ya, boleh diceritakan Pak satu kasus itu Pak? Nah, kasus itu sampai sekarang masih tahan. Padahal Bukaker bekerja dengan baik kepada negeri ini, menyumbangkan apa yang dibangun. Contohnya sajalah, baru-baru ini Presiden meresmikan jembatan, 30 jembatan mengganti Hamilton yang Jawa Tengah di Banten. Semua itu buatan Bukaker. Oke. Dan itu dicicil oleh pemerintah 10 tahun. Kita menyumbang seperti itu. Ya. Luar biasa. Tapi tetap saja dikriminalisasi. Ada nggak perusahaan yang ingin mau kasih utang pemerintah 10 tahun hanya untuk perendah? Ada. Tapi kita lakukan itu demi kebaikan pemerintah. Kalau enggak jembatan-jembatan itu pada hancur. Itu setelah Bapak mendeklarasikan dukungan ke Anies Muhaimin? Sebelumnya juga. Sebelumnya juga? Walaupun sebelumnya kan ya saya udah mantu, tapi saya tidak declare kan. Saya hanya secara morally apa gitu kan. Tapi ya setelah itu ya tanggung saja. Karena bukan memang saya melihat makin menjadi-jadi ini, ya kita masyarakatnya harus berada dalam posisi untuk melawan kekuasaan yang bertindak seperti begini, ya kan? Seperti itu. Di mana memakai aparat untuk menekan semua pihak. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah Bapak tuh merasa bahwasanya pemilu ini berjalan tidak adil setelah Bapak mengalami sendiri ketidakadilan itu sendiri, atau Bapak melihat itu fenomena itu di publik Pak? Ya fenomena publik. Kalau saya kemarin ke daerah, bagaimana itu aparat di sana menekan masyarakat, kepala desa yang ingin diperintahkan untuk menahan rakyat yang jangan ikut dalam kampanye, dipanggil aparat, seperti itu terjadi. Bupati yang memang berada di pihak yang mendukung juga
tidak boleh hadir, ditekan seperti itu. Jadi ya itu yang terjadi, dan itu karena itu kan ini pemilu yang paling buruk di antara pemilu-pemilu sebelumnya. Mengapa bisa buruk, Pak? Menurut Bapak ini, apakah karena kepala negaranya sudah menunjukkan keberpihakan seperti itu kah? Atau bagaimana? Ya, yang bisa mengatakan, yang berbuat itu hanya orang yang mempunyai kekuasaan kan. Tidak mungkin orang biasa, Anda contohnya memerintahkan kepada aparat di bawah untuk berbuat semena-mena, tidak mungkin kan. Ya. Oke. Berarti secara langsung atau tidak langsung Bapak sudah menyatakan Pak Jokowi sudah tidak netral dalam pemilu ini, Pak. Oh iya, dan diaku sendiri kan. Iya. Oke. Kita mau masuk ini, Pak, ke membincangkan sosok yaitu Pak Jokowi, rekan Anda yang juga Anda sempat mendampingi selama 5 tahun di kabinet sebelumnya, Pak. Ya. Bapak melihat tadi pagi, hari ini hari Rabu 24 Januari 2024, Pak Jokowi statement bahwasanya presiden tidak masalah berpihak kepada salah satu pasangan calon dan boleh ikut kampanye. Ya. Bagaimana komentarnya, Pak? Ya, itu mungkin boleh saja, tapi dengan syarat itu bahwa kalau siapapun ya, termasuk presiden, kalau mau ikut kampanye harus cuti. Apa presiden cuti? Nah, harus cuti. Itu aturan. Kedua, kalaupun itu dia tidak boleh memakai institusinya, tidak boleh memakai alat-alat atribut negara dan sebagainya, tidak boleh. Silakan aja. Tapi bukan itu yang penting sebenarnya. Boleh sebagai orang main bola, sebagai penonton yang bertepuk tangan silakan. Tapi jangan ikut main di bawah. Jangan ikut campur tangan soal wasit. Iya. Jangan jadi pemain juga. Iya. Itu. Tapi Bapak melihat apakah ini layak sih, Pak, untuk hal itu diutarakan oleh presiden sendiri, yang mana putranya sendiri maju sebagai calon wakil presiden. Kita pahami itu. Itu. Tapi ya mendukung. Tapi tidak, sekali lagi ulangi, tidak harus cuti. Jangan memakai alat-alat kepentingan negara, jangan memerintahkan aparat untuk ikut serta. Ya, itu. Kalau silakan kayak nonton bola, ada tepuk tangan, memberikan semangat, silakan aja. Ya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya Pak Jokowi itu memberi instruksi untuk aparatur negara. Ya, saya tidak mengatakan itu, tapi hanya kekuasaan yang bisa berbuat itu. Ini sedikit pribadi, Pak, ya. Kapan terakhir ngobrol sama Pak Jokowi, Pak? Wah, itu sudah lebih setahun. Waduh, 2023 terakhir berarti, Pak, ya? Oh, ya 2002. 2022? Ya. Walaupun saya 3 kali minta waktu, tapi tidak dihiraukan, ya sudah, saya tidak ingin lagi. Bagaimana Pak minta waktunya, Pak? Ya lewat ajudan, lewat seknek gitu kan. Sesulit itu komunikasi, Pak, ya? Iya, untuk saya, yang lain gampang. Apakah Bapak melihat Jokowi di 2014-2019 dan saat ini Jokowi 2019 menuju 2024 ada perbedaan, Pak? Oh jelas, kira 2014 kan sama-sama ya. Saya diminta oleh Ibu Mega untuk mendampingi beliau karena mungkin dilihat bahwa saya berpengalaman dalam pemerintahan. Beliau kan baru saja di Jakarta ini. Dan juga beliau ke Jakarta ini karena saya yang bawa. Saya ngajukan ke Bu Mega untuk jadi gubernur ya. Ya sudahlah, Ibu Mega aja yang luar biasa mendukung dia sejak awal. Diperlakukan seperti itu, apalagi yang lainnya. Apa yang menyebabkan Jokowi dulu dan sekarang menjadi saya tidak tahu. Kita kalau membaca media-media hari ini, ada bisikan-bisikan keluarga, Pak, atau karena kenikmatan kekuasaan, apakah itu menjadi faktor yang merubah karakter orang, Pak? Ya memang kekuasaan itu kan
mempunyai kewenangan yang luar biasa, apalagi presiden dalam sistem kita ya. Tentu penting untuk beliau dan juga siapapun penting kekuasaan itu karena menentukan arah bangsa ini, menentukan juga ya politik, ekonomi bangsa ini. Jadi memang itu penting, jadi itu juga dinikmati saya kira ya. Tidak mau orang biasa kalau ada kekuasaan ya sulit berhenti. Nah itu Pak Harto juga begitu. Oke. Ya, walaupun Pak Harto kan kita lihat hasilnya juga baik, tapi lama tidak disenangi orang. Oke. Kalau saya mengutip pernyataan ini Ketua Komisi 3 dari PDIP Pak Bambang Pacul, kalau misalkan politis itu susah soft landing biasanya Pak. Oh ada juga. Oh ada juga. Ada juga orang soft landing. Ada. Ibu Mega soft landing. Bapak juga soft landing Iya saya juga soft landing. Jadi begitu selesai ya selesai. Oke. Dan kembali ke masyarakat. Bisa saja itu sebenarnya. Pak SBY juga soft landing. Soft landing. Karena setelah selesai 2 kali ya sudah. Sudah. Ya. Ya. Tapi kalau misalkan melihat perbedaan nih Pak ya, Bapak kan pernah tugas juga 2009. Sekarang juga sudah pernah tugas juga 2019. Itu 2009 ke Bapak kan juga menceritakan sudah mengalami banyak pemilu. Setelah 2019 itu Bapak mengalami tekanan-tekanan seperti yang Bapak rasakan sekarang nggak sih Pak? 2009 maksudnya? Setelah 2009? Tidak. Tidak ya Pak? Iya. Apa ya? Apa karena Bapak karena sering mengkritik atau karena pilihan yang berbeda ya? Iya, kita pokoknya coba siapapun yang mendukung langsung atau tidak langsung terbuka atau tutup kepada Anies itu kelihatannya harus dipadamkan, harus dicegah gitu kan. Nah, ini kan melanggar asas demokrasi, melanggar asas kepatutan. Ya kan? Oke. Sebelum kita masuk ke ini pilpres atau kondisi politik terkini, ada satu pertanyaan yang saya mengganjal Pak. Kenapa orang-orang atau orang-orang politik itu takut untuk mendekati Anda ya Pak ya? Kan ada dulu dengar isu ini Pak ya, tapi ini isu apa silakan mengkonfirmasi. Ada salah satu dulu ketua umum partai gara-gara dekat sama Anda langsung digantikan. Saya juga tidak tahu, padahal ya saya kira tidak semua juga. Dulu sih biasa-biasa saja. Dulu kalau justru banyak teman-teman, banyak menteri yang datang, malah pimpinan partai calon-calon keberatan semua. Pak Prabowo datang ke sini kan, Ganjar datang ke sini untuk minta nasihat-nasihat atau minta apa itu pertimbangan itu baik. Ya sekarang ya baru seperti itu. Oh baru ya Pak ya? Ya saya ingat tuh 2023 sampai sekarang tuh kalau saya yang pernah saya liputan di sini itu ada Pak Prabowo, ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar, Mas Anies sering, Mas Anies sering. Tapi kenapa akhirnya turunnya ke Mas Anies tuh? Mungkin Anies dianggap punya potensi yang kuat untuk mengalahkan calon-calon beliau kan. Mungkin seperti itu. Karena kalau tidak dianggap atau dianggap lemah, pasti tidak begini. Iya kan? Ya. Tapi kan kalau saya baca juga perkenalan dengan Pak Anies kan sudah sejak lama. Terutama kan Pak Anies itu rektor Paramadina, Anda donaturnya sejak. Iya, bukan donaturnya. Sama-sama HMI pula. Kita tiap minggu Jumatan, makan siang berdiskusi tentang keadaan ekonomi, politik negeri ini. Karena kantor saya berdekatan. Di PMI dan Paramadina kan berdekatan. Dan ini saat ini kan juga kita kembali ke isu kabinet lah Pak ya. Isu kabinet ini kemarin tuh ada kelompok masyarakat yang bertemu Pak Mahfud untuk membicarakan mengenai isu pemakzulan Pak Jokowi. Iya. Itu mungkin nggak sih Pak? Ya sih mungkin. Tetapi kan mungkin bukan waktunya yang tepat pada dewasa ini. Teman-teman juga ingin ketemu saya, tapi saya katakan ya silakan. Oh itu orang-orang yang ketemu Pak Mahfud itu? Iya, tapi saya berpendapat
kita hanya mendesak, memberikan saran, nasihat atau seruan agar Pak Jokowi kembali ke jalan yang sesuai dengan aturan-aturan dan juga demokrasi dan semangat kejujuran dan sebagainya. Kalau misalkan pakai istilah NU itu kembali ke hitoh ya Pak. Ya. Iya, iya. Berarti ketika ini Bapak tuh menurut Bapak ini isu pemakzulan itu terlalu ekstrim ya Pak untuk didengungkan sekarang? Terlalu ekstrim dan mungkin karena waktu ya. Yang penting kan waktu sekarang ini dulu harus kita perbaiki keadaannya. Untuk pendapat teman-teman itu tentu ada alasan-alasannya. Tapi saya sendiri berpikir bahwa kita menyelesaikannya secara baik-baik. Oke. Masih di isu kabinet juga Pak. Kemarin, silakan Pak. Yeah. Selama sepekan ini, ya 2 pekan inilah, banyak isu mengenai menteri-menteri kabinet Indonesia Maju. Diisukan mundur, Pak. Terbaru ini, semalam atau sehari kemarin, Pak Mahfud MD diisukan mundur dari Menko Polhukam. Bapak melihat fenomena ini seperti apa, Pak? Itu langkah yang baik. Langkah yang baik, ya, Pak ya? Kami dan SBY melakukan itu. Oke. Pada tahun 2004, ingat kan? 2004 itu saya dengan Pak SBY, beliau calon presiden dan saya calon wapres. Sebelum kami mendeklar ingin maju, ya, kita keluar dari pemerintahan. Tapi saya dengan baik-baik minta izin ke Ibu Mega dan beliau mengizinkan. Iya. Langkah yang baik dan didorong. Kalau misalkan tidak mau mundur, ya sebenarnya ini kan kampanye kan memakan waktu, betul, tenaga, betul. Dan kalau tidak mundur sama dengan yang bukan Pak Mahfud saja, Pak Prabowo juga kan, ya berdua kan. Kalau tidak mundur justru merugikan diri sendiri. Oke. Ya. Karena waktunya terbatas saja. Dan apakah kita nih Pak sebagai masyarakat sipil Pak bisa menuntut Pak, ayo mundur atau bagaimana? Atau ya kamu nggak apa-apa nggak mundur ya asal begini. Ya aturan juga. Dulu aturannya memang harus mundur ya. Sekarang kelihatan berbeda, hanya cuti. Oke. Itu kan yang menteri-menteri yang hendak maju dalam politik Pak. Yang lain kan menteri-menteri profesional seperti Ibu Sri Mulyani. Itu juga disukan mundur. Apakah? Oh iya, itu lain lagi persoalannya. Saya cuma menduga-duga bahwa apa yang kita baca juga bahwa kelihatan mereka semuanya tidak tahan lagi untuk jadi Menteri Keuangan yang dalam situasi keuangan negara yang begini terbatas. Mungkin ditekan untuk mengeluarkan anggaran yang tidak ada porsinya, tidak ada anggarannya, mengeluarkan dana tanpa anggaran. Saya kira kita menghormati dan apresiasi Ibu Sri Mulyani bertindak seperti itu. Ya, Oke. Berarti kalau misalkan melihat hal itu, berarti ada ketidakharmonisan Pak di dalam Pak? Ya pastilah. Ya memang contohnya saja Pak Mahfud kan mau keluar ya, tapi kapan ya kita tidak tahu. Tapi tentu tidak enak di kabinet. Pada saya sama beliau mengkritik pemerintah kan. Ya pada saat sama beliau di pemerintahan. Jadi lebih fair untuk segera saja ya seperti itu. Nah, di situ letak masalahnya juga. Oke. Nah kita akan masuk ke dalam satu lagi Pak yang ingin saya minta pendapat nih Pak. Mengenai hilirisasi Pak. Kalau misalkan ini kenapa saya tanyakan karena dalam setiap debat Pilpres itu selalu didengungkan mengenai hilirisasi oleh salah satu paslon Pak. Bapak kan dulu juga di
sekitar akhir 2023 tuh pernah statement bosnya ketika proyek hilirisasi itu 90% dikuasai China. Nah, apa kritik Bapak mengenai proyek hilirisasi dan apakah ini layak dilanjutkan, Pak? Khususnya nikel ya, Ya, kita khususnya berbicara, yang juga dibicarakan dalam diskusi debat kemarin. Hilirisasi atau dulu istilahnya industrialisasi, ini masalah istilah saja ya. Itu penting, karena itu memberikan nilai tambah. Dua hal, memberikan nilai tambah, memberikan pendapatan negara naik, membuka lapangan kerja yang banyak. Nah sekarang pertanyaannya, jadi kita harus pegang dulu tujuan daripada sesuatu payah seperti hilirisasi ini atau industrialisasi. Jadi apakah pendapatan negara naik? Lihat saya datanya. Presiden selalu mengatakan ada kenaikan ekspor atau pendapat pada 520 triliun. Luar biasa itu. Tapi setelah kita periksa di laporan Menteri Keuangan tahun 2022 hanya naiknya 10 triliun. Pendapatan dari nikel. Ada 10 T. Tahun berikutnya 20 T. Jadi kemana itu? Yang disebut-sebut hebat itu. Artinya pergi ke siapa yang melaksanakan hilirisasi itu, siapa yang modalnya, siapa yang mendapat keuntungan. Ya, investor dari mana? Semua dari Cina. Siapa yang pakai? Cina juga. Yang kedua, apakah memberikan lapangan kerja? Tentu ada, tapi sebenarnya tidak maksimal karena yang paling banyak bekerja justru buruh-buruh dari pekerja-pekerja dari Cina juga. Di Morowali saja pernah 30.000 yang kerja. Jadi justru luar biasa angkanya, tapi yang kerja juga, lapangan kerja dibuka itu untuk dari luar juga. Nah, jadi apakah memberikan keadilan? Lihat saja tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah dan di Maluku Utara tetap naik. Jadi itu, dan apakah lingkungan baik? Makin rusak lingkungan. Jadi apa tujuan sesuatu hilirisasi? Justru sebaliknya dicapai. Jadi itulah yang terjadi. Jadi jangan hanya melihat nilai ini, memang nilainya cuma ke mana? Lihat, tanyanya anggarannya naiknya di mana? Apakah di mana yang naik, di mana APB naik dari situ? Enggak, cuma 10 T kok. 2022. Itu laporan resmi Menteri Keuangan. Belum lagi kemarin kasus Morowali, Pak ya. Morowali. Iya. Yang ada ledakan tambang itu, Pak. Iya. Itu kan berarti ada semacam sistem yang belum selesai, Pak ya, dalam keamanan kerja. Kalau aneka tambang atau perusahaan nasional itu, nah jadi apakah itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33? Ya, jadi semua kayak negara, air dan bumi tenaga negara harus sebesar-besarnya untuk dilimiter untuk secara nasional gitu kan. Nah, kita sudah membahas yang berat-berat nih, Pak. Kita agak ringan dikit lah, Pak. Sebelum nanti kita ini pengen bahas mengenai yang Bapak dukung, Anies Muhaimin. Bapak melihat survei Anies Muhaimin saat ini bagaimana, Pak? Karena kan melihat dalam kondisi atas nih, Pak. Ada dua hal sebenarnya. Lihat dari berbagai survei, walaupun saya sendiri tidak terlalu percaya survei, tapi trennya naik. Ya, cuma saya tidak terlalu percaya angkanya, tapi trennya baik. Kedua, lihat kenyataan lapangan. Setiap kali Anies dan Caimin berkampanye, luar biasa sambutan masyarakat. Sambutan masyarakat penuh antusias dan emosional. Jadi kalau masa banyak dan dia antusias, emosional, mengangkat tangan, berteriak, dan seperti berkerumun luar biasa, itu real itu.
Tapi kalau diangkut dengan bus, dan hanya Berarti kalau naik bis tuh udah ini bayaran ya Pak? hanya berdiri dengan diam, itu berarti mobilisasi. Indikasi gampang ya Pak? Iya, lihat aja, bandingkan aja. Oke, jadi kalau misalkan saya kan juga beberapa hari lalu kan Bapak juga statement kan, Bapak tuh pernah narik hasil survei dari Pak Jokowi ketika maju 2014. Oh iya, dulu saja. Tidak percaya Pak ya? Karena sederhana aja. Walaupun dengan segala macam ilmunya disampaikan, sistemnya. Tapi pemilih kita 205 juta. Oke. Kemudian yang disurvei selalu 100, 1.200, 1.300. Apa itu bisa mewakili penduduk ratusan juta dengan hanya 100.000 dolar? Sistem apapun dipakai. Dan yang ketiga, angka itu berbedanya luar biasa. Luar biasa. Bisa berbeda 300% dari angka satu angka kedua. Jadi bagaimana bisa mempercayai dengan betul? Iya. Saya cuma selalu melihat trennya saja, bahwa ada trennya. Dan semakin hari itu saya melihat gini Pak, itu semakin aktif dalam kampanye atau proses pemenangan Anies Muhaimin ini sendiri. Hari Minggu kemarin saya lihat tuh di story teman-teman saya yang kader-kader PKB, itu foto sama Bapak semua. Ternyata nobar di sini Pak ya, nobar Caimin debat tuh Pak. Iya. Nah, katanya juga Bapak ternyata yang melatih Caimin debat tuh Pak. Gimana ceritain dong Pak, apa melatih Caimin tuh? Tidak melatih, hanya kita berdiskusi saja. Ya, karena saya kan 3 kali ikut debat. Oke. Jadi saya menyampaikan pengalaman-pengalaman. Sebenarnya debat itulah yang kampanye sebenarnya. Kampanye itu menarik orang untuk berpihak kan dari program, visi, misi, dan juga karakternya. Kalau kumpulkan orang ya di lapangan, biasanya yang datang tuh memang relawan-relawan. Jadi tidak merubah keadaan. Yang sudah jelas memilih ya Pak ya? Memilih, yang datang hanya pemantapan aja. Yang dilakukan Anies dengan berdiskusi, desa Anies. Iya, itu desa baik Anies yang juga. sering di daerah-daerah. Karena pertanyaan-pertanyaan kritis dari katakanlah mahasiswa, dari generasi muda, itu belum tentu memihak ke Anies, tapi dia kritik Anies. Itu baru juga kampanye. Tapi kalau kumpulkan masa pakaian seragam, itu sih pemantapan aja, pemantapan saja. Tapi saya katakan, Caimin, Anda berbicara dengan tenang dan baik karena di depan Anda ada kurang lebih 80 juta orang. Jangan lihat hanya itu, hanya berapa ratus orang. 80 juta orang yang lihat ini. Hati-hati. Kalau Anda baik, maka 80 juta orang melihat Anda baik. Tapi kalau Anda jelek, seperti kemarin perilaku Gibran, 80 juta orang lihat perilaku itu. Oke. Hati-hati. Hanya itu kita berdiskusi tentang pengalaman. Saya tidak bicara tentang harus begini, harus tidak. Hanya pengalaman saya begini. Tapi kan, mohon maaf Bapak kan agak keras ya Pak, kalau misalkan secara karakter Pak, agak keras ya Pak ya. Itu apakah bagaimana? Jangan gini atau jangan begini atau bagaimana atau memberi masukan kepada Caimin itu bagaimana? Saya hanya mencapai pengalaman aja. Oh, sharing lah ya. Sharing pengalaman. Kan itu penting. Terutama yang di depan ada 80 juta orang. Bayangkan Anda bicara di depan 80 juta orang. Ya. Yang duduk dengan baik. Bukan 80 juta orang ada di lapangan yang hanya mendengar, hidup ini siapa ini? Amin. Siapa yang ingin perubahan? Ya, tidak. Ini yang memahami tindak perilaku Anda
melihat Anda punya wajah, senyumnya, bajunya, semua dikritik kan. Iya. Ya, Anda berbuat keliru, 80 juta orang melihat Anda keliru. Nah, itu pesan saya cuma itu aja. Tapi Anda puas dengan performa Caimin? Ya puas Minggu bahwa malam. berperilaku sesuai dengan apa yang seharusnya orang berperilaku di dalam suatu debat. Selain itu kan di situ juga ada kritik juga Pak, performa Mas Gibran Raka Buming Raka dari Cawapres 02 yang dianggap kurang beradab lah Pak. Bapak melihat itu seperti apa dalam performa debat itu? Ya itulah saya katakan, debat begini juga kadang-kadang mempertontonkan sifat asli orang atau intelektual orang. Ya itu sebenarnya ingin dicapai dalam suatu debat, ingin wali aslinya. Ya, karena ya kalau kampanye seperti katakan itu, siapa ingin perubahan? Iya. Ya, kan? Oke, itu apanya sebagai kritik juga ya Pak ya untuk sebenarnya mengapa alasan cawapres dan capres dulu ditetapkan usia 40 tahun mungkin seperti itu ya Pak? Apa sependapat serupa? Oh iya, umur itu tentu dapat memperlihatkan kematangan. Ya. Walaupun banyak pemimpin juga yang hebat pada umur muda. Nah, tapi umumnya pemimpin kita kematangannya Nabi juga Rasul 40 tahun ya, kan. Jadi Rasul. Ya Rasul. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud pemimpin 270 orang kan tidak mudah ya. Tidak bisa main coba-coba keputusannya karena mempunyai efek. Hanya orang mempunyai pengalaman yang bisa seperti itu. Walaupun saya katakan bisa juga kalau dia memang hebat. Oke. Lalu juga tadi kan Bapak sepertinya sudah hafal dengan jargon-jargon yang sering diucapkan Mas Anies nih ketika kampanye nih. Sudah sering Pak ikut kampanye Pak? Nah, hanya sekali. Ya. Waktu di Makassar itu? Ya, di Bone kampus. Di Bone. Cuma sekali ya. Satu kali dengan Caimin. Oke, oh yang di Surabaya bersama Caimin. Itu aja, setelah itu enggak. Sudah itu enggak. Ke depan mau ada kampanye lagi Pak? Enggak. Kalau misalkan saya dengar-dengar juga nih Pak ya, ketika Bapak di Makassar itu mengumpulkan teman-teman seprofesi, yaitu saudagar Pak. Saudagar, ayo bantu Amin, ayo bantu Amin. Bagaimana Pak? Enggak. Enggak Pak? Enggak. Saya tidak. Tidak Pak? Saya tidak melakukan itu. Tapi kan Bapak kan punya pengaruh besar Pak di Sulawesi dan teman-teman dari timur Pak. Ya tentu karena saya punya lama berkecimpung dalam bisnis, pergerakan, kemasyarakatan di Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Selatan tentu. Dan di situ saya pernah ketua Kadin 20 tahun. Oh iya. Ya, sekolah di situ. Jadi tentu banyak teman masyarakat melihatnya itu. Ya Pak. Tapi kan masalah gini Pak. Dibanding ketiga pasang calon ini, Amin ini paling sedikit Pak modalnya nih Pak. Apakah Bapak sebagai seorang saudagar nih mencari solusi nih Pak? Modal itu jangan hanya ditentukan oleh uang. Oke. Modal itu kecerdasan juga modal. Kemampuan pengalaman juga modal. Persahabatan juga modal. Simpati masyarakat juga modal. Dan itu terbukti bahwa memang logistik uang, itu kemampuan dana, itu kan memang kecil. Dia punya poster-poster aja sangat minim di mana-mana. Tapi ada TV yang bisa lihat orang tiap hari, menolong. Tapi yang di pinggir jalan, yang ongkosnya mahal, cetakan, itu udah ada memang, kecil sekali lah. Tapi masyarakat sendiri banyak yang membuatnya. Karena itu kalau calon-calon lain standar dia punya poster-poster. Kalau nomor 1 Amin itu berbeda kan yang dibikin masyarakat. Iya. Dan apakah Bapak melihat ini tuh sebagai
sebuah kemajuan dalam demokrasi nggak sih, Pak? Tidak hanya melulu menggunakan uang untuk berkampanye. Iya. Jadi sistem kampanye tahun 70-an sampai tahun awal 2000 berbeda sekarang. Tahun 2000-an belum ada medsos yang besar, belum ada TV yang hebat, yang bisa sampai di ruang tamunya kita. Iya. Belum ada. Jadi perlu poster, perlu apa di mana-mana. Sekarang ini tidak seperti itu lagi. Ya, lagi. Karena orang melihat semua dengan gambar-gambar dengan pandangan-pandangan lengkap. Dulu enggak. Jadi dulu itu gambar-gambar di pinggir jalan itu penting sekali. Sekarang enggak lagi sepenting dulu. Kalau melihat juga Pak, dengan modal, bukan modal ya Pak ya, ongkos politik lah kita sebut lah Pak ya. Dengan ongkos politik ya pas-pasan lah. Ini Amin ini dari 1, 2, 3. Amin kalau misalkan yang 02 besar lah karena survei selalu menunjukkan paling besar. Kita sebut langsung 01 dan 03 nih Pak. Mana yang paling memungkinkan untuk masuk putaran kedua? Atau jangan-jangan Anda percaya bahwa hanya satu putaran di pemilu nih Pak? Satu putaran membutuhkan minimum 85 juta Suara. Perhitungannya kan calon itu pemilih itu 204 juta 800. Okay. Katakanlah 205. Untuk menangkan yang dah hadir di TPS pengalamannya lalu kurang lebih 80%. Oke. Jadi 165 kurang lebihnya. Untuk menang berarti setengah daripada 165, lebih daripada setengah. Jadi katakanlah dibutuhkan 85 juta. Saya kira tidak mudah. Tidak mudah ya? Dalam keadaan hari ini yang kelihatan bersaing. Terkecuali penuh dengan kecurangan. Ya bisa terjadi. Kecuali jadi faktor X yang banyak menentukan. Dan itu akan menjadi pusat perhatian semua orang. Dan itu hanya bisa dideteksi apabila masyarakat, media sosial, berita seperti Anda yang dapat membangunkan masyarakat untuk mengawasi semua itu. Oke, berarti kalau misalnya bisa disimpulkan, Bapak tidak meyakini pemilu satu putaran kecuali ada faktor X atau kecurangan. Iya. Nah, di putaran kedua, menurut Bapak, ini semoga lebih objektif ya Pak ya, mana yang lebih berpotensi, 01 atau 03 nih Pak? Saya kira kondisinya ya kurang lebih lah, kadang-kadang naik nomor 3, kadang-kadang naik. Tapi sekali lagi saya hanya lihatnya di lapangan. Oke. Karena mata itu percaya mata, percaya telinga. Ya, apa yang dilakukan oleh 01 itu bisa lebih efektif. Oke. Ya. Walaupun juga 03 juga berbuat yang luar biasa juga. Kayak debat kemarin kan bagus Pak Mahfud. Pak Mahfud ya. Ya, jadi itu salah satu. Ya kita lihatlah, tapi salah satunya lah. Tapi kalau misalkan dalam kondisi politik, kondisi jelang pemilu saat ini, Bapak bisa menyampaikan nggak Pak, bahwa saya 01 dan 03 tuh karena sebagai pihak yang terzolimi Pak? Iya, pihak ditekan, diintimidasi, bukan dia diintimidasi, pemilihnya diintimidasi. Pemilihnya diintimidasi. Iya, bukan Anies atau Ganjar diintimidasi kan, pemilihnya, pendukungnya diintimidasi. Ya. Bapak mau bisa menyampaikan hal tersebut, apakah punya fakta real? Saya kira hanya orang yang tidak punya mata dan telinga yang tidak tahu itu. Anda lihat aja, bukan hanya saya. Ini pidato-pidatonya Bu Mega contohnya. Iya. Ya kan? Jangan itu aparat TNI Polri bertindak ini kan. Berarti Anda lihat semua orang, lihat komentar-komentar masyarakat. Tapi memang tidak kelihatan yang banyak. Karena namanya ada silent majority.
Jadi mayoritas silent. Karena mungkin faktor kekhawatiran, ketakutan. Tapi yang menentukan ini, jangan salah sangka. Secara masyarakat itu akan muncul menjadi tidak silent. Ya. Nah, kalau Bapak melihat ini, 03 dan 01, apakah mungkin menjadi satu koalisi ini, Pak? Kalau salah satunya masuk putaran kedua, otomatis saja itu keduanya bisa membentuk koalisi besar lagi. Koalisi besar. Dan itu hal yang normal dalam politik. Tapi kan oke lah, secara teori seperti itu, Pak. Tapi kan secara realita di lapangan, komunikasinya masih belum, Pak. Pak Surya Paloh dan Ibu Megawati yang katanya akan bertemu sejak lama, belum ada rencana bertemu dalam waktu dekat ini. Jangan hanya lihat satu sisi. Lihat juga hubungan antara Ibu Mega dengan Jokowi contohnya. Dengan SBY contohnya, yang berada di pihak nomor 2. Apa mungkin mereka bersatu kan? Apa mungkin? Saya tahu betul karakter Ibu Mega itu sangat semarah apabila ada cara orang mengkhianati dia. Saya tahu betul bagaimana tidak senangnya atau kemarahannya. Dan tidak mungkin itu Anda satukan pada dewasa ini ya. Jadi kemungkinannya ada, walaupun ada masalah mungkin juga akhir-akhir ini dengan Ibu Sofia, tapi jauh lebih ringan dibanding dengan Pak Jokowi. Sedangkan dua-duanya butuh, 1 dan 3 butuh kebersamaan. Ya. Berarti ada gium berbunyi gini, Pak. Musuhnya musuh adalah teman, Pak. Iya, musuhnya musuh teman. Iya, Pak. Lalu saya tuh juga susah bayangkan, Pak. Begini, Pak. PKS dan PDIP, PKS yang mendukung Amin dan PDIP yang mengusung Pak Ganjar, itu kan dua kutub yang berbeda, Pak. Yang satu pan Islamis, yang satu pan nasionalis marhen. Tidak juga. Itu ideologi. Tapi dalam politik tidak ada lawan dan kawan abadi. Yang ada kepentingan abadi. Banyak di daerah pilkada contohnya bersatu antara PKS dengan PDIP. Banyak kejadian-kejadian di daerah. Mungkin di pusat sekarang ini tidak, tapi di kenyataannya banyak di daerah. Masing-masing mendukung calon si A, jadi ada. Ini sebelum kita tutup nih, saya ada pertanyaan juga nih, Pak, yang menggelitik di kepala saya, Pak. Bapak ini kan dikenal sebagai seorang juru damai, Pak. Ini juga ada plakat yang terlihat di sini, His Excellency dari Ulama of Afghanistan. Lebih mudah mana, Pak, mendamaikan Bu Mega dengan Pak SBY atau Bu Mega dengan Pak Jokowi, Pak? Dua-duanya susah. Kenapa, Pak? Karena ini karakter Ibu Mega begitu. Kalau dia merasa dikhianati, waduh akibatnya panjang. Dia sangat ramah kepada orang. Tapi begitu satu kali Anda hianati, merasa dia, belum tentu yang lain merasa hianati, tapi dia merasa hianati, panjang persoalannya. Sebagai seorang juru damai, angkat tangan ya, Pak? Angkat tangan, kalau itu angkat tangan. Pada ini kita sudah di penghujung acara nih, Pak. Ini kita butuh nasihat sebagai seorang pemilih, dan penonton Tirto ini rata-rata anak muda, Pak. Anak muda yang baru saja memilih atau pemilih pemula. Mungkin dapat memberikan pesan dalam pemilu saat ini. Apa pesan Bapak yang bisa disampaikan pada 14 Februari 2024 mendatang nih, Pak? Pertama, pelaksanaan. Mari kita semua laksanakan pemilu dengan aman, adil dan jujur. Itu sebenarnya pedoman lama itu. Sejak 40 tahun itu semboyan itu dikemukakan. Jujur dan adil. Ini kebersamaan, tapi lebih besar kepada kekuasaan. Kedua, mari kita pilih yang, karena pemimpin itu yang menentukan nasib kita bangsa ini, arah ini ke depan, sekarang dan ke depan. Jadi kita penting pemimpin. Seperti yang selalu saya umpamakan secara simpel aja.
Pemimpin itu, presiden itu sama dengan supir bus. Oke, supir bus. Ya, kalau supir itu tidak tahu arah mau kemana, itu kita tidak sampai-sampai. Malah bisa kita kesasar. Begitu juga kalau supir itu katakan suka marah-marahi penumpang, penumpangnya tidak ada yang mau naik, dan itu bisa membahayakan seluruh penumpang, gitu kan. Karena itulah pemimpin itu haruslah orang yang baik, cerdas, punya leadership, punya pengetahuan, pengalaman yang baik, dan juga integritas yang baik, punya pengalaman, kejujuran, harus amanah yang baik. Kita harus memilih pemimpin yang itu karena ini kepentingan kita semua, untuk bernegara yang baik ke depan. Oke, terima kasih Pak JK. Terima kasih. Saya menutup acara ini dengan satu quote Pak JK yang sering disampaikan di berbagai forum, dignity for all. Iya. Mari kita selesai wawancara kita dengan Pak Yusuf Kalla. Untuk bisa mendapatkan apresiasi atau mendapatkan narasumber yang lebih baik dari Pak Yusuf Kalla, tolong subscribe ke podcast tirto.id agar kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang sebaik beliau. Terima kasih. Ya.